sejahtera bagi kita semua. Shalom. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengak Kak Jubata. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, khususnya panitia yang terlibat dalam kegiatan ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan ini yang kedua saya hadir di acara ini. Dan kemarin saya harusnya hadir dan sekaligus menjadi narasumber pembicara, tapi kondisi kesehatan saya kemarin terserang batuk, sampai bicara juga susah, batuk terus. Akhirnya saya telepon ke Pak Beni, saya izin tidak bisa hadir. Kemarin saya utus dinas saya sama asisten, dan hari ini, sore ini, alhamdulillah saya bisa hadir sebagai bentuk apresiasi dukungan dari pemerintah Kabupaten Kuburaya yang sebagai tuan rumah kegiatan ini. Maka saya wajib hadir untuk memberikan arahan dan sekaligus sebagai ucapan terima kasih karena Kabupaten Kuburaya telah dipercaya tempatnya untuk dijadikan kegiatan yang saya melihat luar biasa. Luar biasa dari mulai pelaku dunia usahanya, petaninya, kemudian penyedia dari mulai pupuk, peralatan, semua hadir di sini. Dan kemudian ini bisa dijadikan momentum untuk membangun suatu komunikasi, interaksi yang pada akhirnya terbangun suatu kolaborasi, sinergi, bahkan mengarah kepada kerjasama. Kita bicara masalah sawit. Sawit ini kan barang seksi. Barang seksi itu pasti banyak dilihat orang. Pasti akan menjadi perhatian. Kalau kita ke mall saja, ada, mohon maaf, wanita seksi pasti akan menjadi perhatian ya. Kanan kiri pasti bapak-bapaknya pun walaupun bawa istri masih curi-curi ngelirik gitu. Kalau lihat barang seksi. Lah sawit ini barang seksi. Bahkan masih banyak sekali kelompok-kelompok yang masih dengan berbagai cara, berbagai asumsi, berbagai pendapat, berbagai alibi mengatakan sawit ini adalah membawa musibah. Itu banyak itu yang menggiring opini ke arah sana. Mereka menutup matanya, tidak melihat dampak positif keberadaan sawit ini di Indonesia, khususnya di Kuburaya misalnya. Maka ini diperlukan suatu kolaborasi dari pemerintah, pelaku usaha, dunia usaha, perusahaan-perusahaan sawitnya, kemudian mitra itu dari mulai koperasi, petani, dan juga masyarakat. Maka ketika terjadi kolaborasi kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dunia usaha, kemudian dengan masyarakatnya, apakah itu kelompok koperasi atau apakah mereka itu plasma dan lain sebagainya, ini saya yakin ketika sama-sama tahu dan menyadari tentang hak dan kewajibannya, insya Allah tidak akan memunculkan masalah. Perusahaannya harus tahu apa sih tanggung jawabnya, apa sih hak dan kewajibannya. Pemerintah juga demikian. Apa sih kewajiban pemerintah terhadap dunia usaha? Apa sih hak dan kewajiban pemerintah itu sendiri? Begitu juga masyarakat. Masyarakat juga demikian, harus tahu bagaimana hak dan kewajibannya terhadap keberadaan perusahaan sawit atau pelaku-pelaku dunia usaha yang bergerak di bidang sawit. Maka tiga elemen itu, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat, ketika membangun suatu kerjasamanya dengan sistem memegang prinsip simbiosis mutualisme, suatu kerjasama yang saling menguntungkan, saya pastikan kelompok manapun tidak akan menemukan celah untuk melakukan diskredit maupun melumpuhkan atau menutup matanya tentang
dampak positif atau nilai-nilai positif keberadaan dengan perkebunan sawit. Maka ketika memegang prinsip harus membangun suatu sinergi, kolaborasi dan kerjasama yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme, saya yakin ini akan bisa berjalan dengan baik. Saya selalu menyampaikan bahwasanya saya sebagai bupati saya akan pasang badan untuk dunia usaha, untuk investasi. Kenapa? Karena dunia usaha yang ada di Kabupaten Kuburaya, investasi yang ditanamkan oleh investor-investor di Kabupaten Kuburaya itu adalah bagian dari pemerintah. Itu adalah aset dari pemerintah. Namanya aset pemerintah, maka pemerintah harus pasang badan, harus menjaga, harus merawat, harus menjaga eksistensi daripada dunia usaha itu dimanapun berada selama wilayah hukumnya Kabupaten Kuburaya. Kenapa saya katakan itu sebagai asetnya pemerintah? Pertama, perusahaan itu telah menyumbangkan berupa devisa, berupa pendapatan untuk negara, untuk daerah. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja. Nah, dua hal itu saja sudah cukup dasar bahwasanya kita pemerintah harus menjaga eksistensi daripada perusahaan itu. Yang ketiganya berkaitan dengan TDSL, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan itu sendiri. Maka dengan tiga hal itu pemerintah, saya sebagai kepala daerah pasti akan menjaga. Bahkan saya selalu sampaikan saya akan pasang badan untuk investasi yang ada di Kabupaten Kuburaya selama investasi itu legal, selama investasi itu bermanfaat untuk daerah, selama investasi itu bermanfaat untuk masyarakat, maka siapapun tidak boleh mengganggu investasi itu, termasuk masyarakat itu sendiri. Ketika ada suatu perusahaan yang perusahaan itu sudah rel yang benar, dalam posisi yang benar, on the track, kemudian telah melaksanakan kewajibannya dengan baik CSR-nya, baik perhatian-perhatian yang lainnya, kemudian kemitraannya juga bagus, masalah inti plasmanya, maka tidak ada alasan masyarakat itu kemudian tidak mendukung keberadaan daripada perusahaan itu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan dan tekankan bahwasanya kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik itu penting untuk kita wujudkan bersama-sama. Dan kegiatan ini saya melihat luar biasa manfaatnya, dan saya yakin dan percaya ini akan berdampak yang positif baik untuk petaninya, masyarakatnya, kemudian dunia usaha itu sendiri, kemudian teman-teman pengusaha sebagai penyedia peralatan-peralatan, kendaraan, pupuk, bibit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berkelanjutan. Pada prinsipnya Kuburaya selalu siap untuk menjadi tuan rumah, siap untuk memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Terutama saya pasti akan memberikan atensi semaksimal mungkin. Dan sekali lagi saya mohon maaf kemarin saya tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan saya, dan saya hadir pada hari ini sebagai bentuk keseriusan saya memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.